semua anak-anak? Sehat semuanya? Sudah siap untuk belajar? Kalau minta untuk buku, semuanya sudah ada di atas meja? Cek kerapian dulu, barangkali ada sampah. Kalau meja ada tidak? Tidak ada ya. Untuk kerapian baju, semuanya sudah? Baik anak-anak, hari ini Bapak ada ujian mungkin dari mahasiswa PPD dan dalam jabatan 2024 di Indonesia di Cirebon pada pembelajaran hari ini di tanggal 17 Oktober 2024. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari tentang pertemuan yang ketiga di bab 4, yakni tentang penyembelihan hewan akikah dan kurban. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Adinda Putri, Alessa Hanum, Dinda Awiyatul Zahra, Dwi Lestari, Hansa Dewi, Uneta Aurelia, Nabila Hawa, Putri Calia, Salsabila, Syakira, Hakim, Vivian Vanessa. Yang sakit berarti satu orang ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh kembali. Amin. Baik anak-anak, kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Sebelumnya kalian belajar tentang apa? Kalian belajar tentang apa sebelumnya? Tentang penyembelihan hewan kurban. Ya, pertemuan kedua kemarin ya. Pertemuan kemarin itu tentang tata cara menyembelih. Itu ada berapa tata cara menyembelih? Nah, satu secara tradisional, yang kedua secara mekanis. Hal yang dilarang dalam menyembelih, apa yang dimaksudkan dalam menyembelih apa? Tidak. Kemudian untuk kewajiban bagi hewan yang akan disembelih. Nah, kewajibannya bagaimana? Coba Bapak minta atas nama Bu Neta. Kewajiban dalam menyembelih hewan. Kewajiban dalam menyembelih hewan apa? Selain tenggorokan, harus sudah dipotong potongannya. Yang pertama jalan makanan. 4. Pada waktu menyembelih harus diikut sama Allah. Nah, itu pertemuan kita pada pertemuan yang kedua. Nah, sekarang pertemuan ketiga kita akan membahas tentang akikah. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memaparkan pengertian
akikah, yang ketiga memahami ketentuan akikah, dan yang keempat menyebutkan hikmah ibadah akikah. Nanti dalam pembelajaran ini nanti Bapak akan menggunakan metode PJBL. PJBL itu apa? PJBL adalah metode nanti akan ada sebuah karya atau proyek yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Nah, nanti dalam pembuatannya adalah pembuatan untuk mind map dalam ketentuan akikah. Ya, bisa dipahami? Nah, langsung Bapak bagi kelompok. Di sini ada 3 jenis warna. Ya, ada 3 jenis warna. Masing-masing satu orang warna. Ya, bila mana warna tersebut sudah dipilih sama 3 orang, maka tidak boleh dipilih sama yang lainnya. Bisa dipahami? Ya, Vanessa warna apa? Kuning. Dwi merah. Kamu nak? Hijau. Kamu? Hijau. Kamu? Kuning. Kamu? Hijau. Kamu? 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 Hijau. Hijau. Yang kuning sebelah sini. Yang kuning di sebelah sini. Yang hijau di tengah duduknya. Yang merah di sebelah sini. Ayo, dalam hitungan 5. Harus fokus untuk menyimak materi pada pertemuan hari ini, biar nanti ketika pembuatan proyek tidak susah atau tidak kebingungan. Paham? Untuk kelompok yang tadi memilih warna kuning, Bapak kasih nama kelompoknya Siti Aisyah. Aisyah ya. Untuk yang tadi milih warna hijau, Bapak kasih nama Siti Khadijah. Ya. Untuk yang tadi milih warna merah, Bapak kasih warna kelompoknya Siti Fatimah. Dipahami? Nah, untuk peta konsep pada pertemuan hari ini adalah tentang pengertian akikah, dalil akikah, ketentuan akikah, dan hikmah akikah. Ya. Tujuannya untuk apa? Nah, kita selaku pelajar Pancasila, pelajar Pancasila dalam rahmatan lil alamin, untuk membahas tentang akikah. Nah, kalian secara syariat, akikah ini adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, sekaligus sebagai pembebas ketergadaian anak dan mencerminkan pribadi yang taat kepada ajaran Rasulullah. Ini tujuannya jadi adalah biar kita bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membebaskan ketergadaian seorang anak karena sudah diakikahkan. Lihat ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba ada yang bisa? Coba yang pertama Bapak minta Anun bacakan. Sebagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi tradisi-tradisi yang berkembang dalam tradisi yang berkembang dalam akikah, bagaimana kira-kira seorang muslim? Siapa yang bisa? Harus gimana? Ayo, nggak apa-apa salah juga. Siapa yang bisa? Kalau kita menyikapi tradisi itu harus gimana? Yang penting jangan melanggar. Ayo, acung. Yang penting jangan. Ya, tidak. Jangan. Ya, peraturan atau ketentuan dalam Islam. Dalam menyikapi suatu tradisi, kita jangan sampai melanggar peraturan dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, coba Budi katakan. Ya, sampai bisa. Laki-laki bukan apa buat laki-laki. Ya, sampai bisa ya. Ayo. Ya, Acun. Ya, Vanessa. Ya,
Ya, bisa buat anak laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Beri aku sudah untuk yang tadi menjawab. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pengertian akikah. Coba Bapak minta salsa. Bukan secara bahasa yaitu membangun mengurangi secara syariat adalah membeli kami yang berdoa sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan hari yang aman. Bagi laki-laki atau perempuan, apakah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah melahirkan. Pada hari ke-2 seorang bayi diucapkan yang diberikan. Jadi harus dipahami. Biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kemudian juga diberi tanda dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Ya, kasih nama Indah. Itu nama yang baik. Nah, kemudian dalil akikah kita baca bersama. Bismillah. Coba dibaca artinya. Dan ini ya, jadi hukumnya apa? Sunnah. Kemudian kalau penyembelihan dengan akikah bedanya apa? Kalau akikah itu mempunyai tujuan khusus, yakni bagaimana? Sebagai bentuk rasa syukur atas anak yang baru. Nah, kita amati video tentang akikah ya. Jadi perhatikan anak-anak tentang akikah. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang ingin tahu? Mengakikahkan anak saya? Karena biayanya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah. Sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak Ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Bisa tolong carikan kambingnya besok. Besok siapa yang mau akikah besok? Nah, sekali lagi ya, kita amati. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang ingin tahu? Mengakikahkan anak saya? Karena biayanya tak cukup, Pak Ustaz.
akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya ngasih tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah. Sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak Ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kasih. Bisa tolong carikan kambingnya besok. Besok siapa yang mau akikah besok? Saya ingin Dari video yang ini kira-kira, jadi ketentuan seorang anak itu diakikahkan sama siapa? Sama ayahnya. Kalau ayahnya belum akikah, jadi bagaimana? Kalau ayahnya belum akikah tapi dia punya anak yang baru lagi, jadi bagaimana? Anaknya dulu, kemudian ayahnya, kalau ayahnya sudah punya kesekian duit. Kemudian coba kalian amati video yang kedua. Assalamualaikum. Bisa saya mengenalkan mereka itu dengan siapa di mana? Dari Ibu Putri di Surabaya. Saya silakan. Saya mau kepada Uya. Assalamualaikum ya, semoga bisa Silakan. apa dia bertanya sebenarnya hukumnya akikah untuk anak laki-laki itu sama baik 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing ya. Kalau keadaan orang tuanya tidak mampu, itu kalau misalkan 1 ekor kambing boleh atau tidak ya Bu ya, secara hukum fikihnya Bu ya. Itu aja yang dapat anak kan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Terima kasih. Akikah adalah sunnah. Kalau tidak akikah tidak dosa. Akikah adalah sunnah. Kalau tidak akikah tidak dosa. Cuma tidak tahu. Karena akikah itu maknanya adalah bersedekah, mensyukuri kehadiran seorang anak. Bukan tanda insya Allah dia akan akikah anak. Bukan berarti tidak akikah nanti kemudian dosa atau karma dia. Hanya akikah itu mensyukuri. Nah, diajarkan oleh baginda Nabi akikah anak laki-laki ada dengan dua kambing. Anak perempuan 1. Anak laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau ternyata nggak punya kambing 2 untuk anak laki-laki, ya 1 dulu. Nanti kalau sudah ada rezeki kita mulai lagi. Atau bahkan kalau nggak punya sama sekali. Kalau 1 hari ini nggak punya, 2 bulan nggak punya, tunggu nanti tunggu punya. Seperti itu. Jadi mudah. Kalau nggak punya, ya nggak usah sama sekali. Punya yang 1 biasa. Baru nanti yang satunya lagi adalah di dalam tabungan ini tunggu sampai anak itu selagi belum balik. Kalau sudah belum balik, tunggu saja. Kalau sudah balik, anak sudah gede, balik umur 14, umur Romani dan sebagainya, maka sudah sunahkan, sudah gugur. Seperti waktu Tuhan sudah gugur, nggak ada lagi waktu itu, nggak ada sunahkan lagi. Artinya, kalau ada yang mengatakan sebenarnya, akikah buat dirimu sendiri, kasih duit itu sah. Tapi artinya, khitab atau pemerintah tidak dialihkan kepada ibu lagi sama ayah lagi. Kalau memang anak sudah balik, selagi belum Anda tambahkan dari yang 1 tadi. Yang 1 sudah ada sampai di umur 7 yang bisa. Atau yang ada rezeki lagi setelah umur 2 tahun sampai lanjutan dari yang sebelumnya seperti itu. Nah, siapa yang bisa tadi dari apa yang dijelaskan? saya ingin Akikah itu untuk laki-laki berapa? 2. Untuk perempuan 1. Kalau seandainya dari orang tuanya mampunya cuma 1, punya anak laki-laki, kira-kira gimana? Ya, kira-kira waktunya kapan? Batasnya kapan? Sampai balik. Ya, kalau sudah balik berarti gugur. Ya, beri hapus dulu dong untuk teman-teman semuanya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk ketentuan
akikah. Nah, ini ya tadi kurban akikahnya adalah hari ke-7 ya. Bila mana hari ke-7 kemudian belum mampu sampai anak tersebut dewasa atau belum kali ya. Seperti yang dalam riwayat Aisyah, Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa disebut hari ke-7, ke-14, hari ke-21. Nah, jika belum sampai seperti itu juga belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja. Ini ketentuan akikah. Jadi boleh boleh hari ke-7, hari ke-14, terus 21, terus kapan sampai belum balik. Nah, kemudian ketentuannya tadi, ya ketentuannya bagaimana hewan? Untuk laki-laki berapa? 2. Untuk perempuan syaratnya harus dipahami, syaratnya akikah itu adalah hewannya apa? Kambing atau domba, dalam sehat, tidak kurus dan juga tidak cacat. Kemudian yang kedua, berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti. Nah, ini ketentuannya ya. Kemudian pembagian dagingnya bagaimana? Pembagian dagingnya itu berbeda dengan kurban. Nah, kira-kira gimana putri pembagian daging akikah? Dibagi dalam keadaan sudah masak, biasanya dibagi-bagikan kemudian sampai anaknya di dan yang terakhir hikmahnya, yang antaranya menghidupkan sunnah, kemudian membebaskan anak dari ketergadaian, kemudian mengandung perlindungan dari syaitan, mengandung unsur perlindungan dari syaitan, kemudian menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan, kemudian membentuk pendekatan diri kepada Allah, dan juga sebagai sarana menampakkan rasa gembira dan juga mempererat tali silaturahmi. Dari apa yang disampaikan ada yang belum paham? Sudah paham semua nak? Sudah. Kalau sudah paham, kita langsung pembagian pengerjaan proyek. Nah, nanti Bapak sudah membuat nanti sesuai dengan apa yang dipilih ya. Kelompoknya Siti Aisyah milih yang mana? Ini jangan dibuka dulu. Ya. Kelompoknya aku milih yang mana? Ini. Ya. Jadi ini harus menerima takdir. Nah, dalam hitungan 3 yang sudah diterima dibacakan. Coba dari kelompok Siti Aisyah dapatnya apa? Hikmah akikah. Kemudian kelompoknya Siti Khadijah ketentuan dan pembagian daging. Kemudian kelompoknya Siti Fatimah apa lah? Nah, ini yang berbeda ya. Jadi kalian buat meme tentang apa yang sudah dibagikan, kemudian siap-siap untuk dipresentasikan. Kerjaannya di sini. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Udah semua? Baik, Bapak minta kelompoknya Siti Khadijah dulu, silakan. Yuk, presentasi. Ada syarat dari jawabannya nomor 1. Dikatakan sendiri dalam keadaan sehat. Yang kedua, dikatakan sendiri dalam keadaan hidup. Yang ketiga, dikatakan sendiri dalam keadaan halal. Yang keempat, tidak cacat atau tidak kurus. Yang kelima, produksi satu dalam lagi atau sudah terpenuhi. Yang terakhir, adalah pembagian dan dibandingkan. Harus dimasak dulu dan lalu dibandingkan. Ketentuan pembagian atau pelaksanaan dari akikah dimulai dari kelahiran bayi tersebut dari 7 hari, 14 hari, ataupun 21 hari, dan yang terakhir waktu itu kapan saja. Sebelum bayar itu. Dihapus dulu untuk kelompok Siti Khadijah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan untuk kelompok yang kedua dari Siti Aisyah. Silakan. Silakan untuk kelompok yang Siti Aisyah. Silakan. Anggotanya siapa aja? Yang lain perhatikan. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Ya, coba di closing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhapus dulu dong. Yang terakhir dari kelompok Siti Fatimah. Yang lain perhatikan. Ya, jadi ini ya, gimana sih? Akikah, kemudian ini di akikah, dan ini apa tadi? Pengertian dan dalil akikah. Semuanya sudah baik semua dalam melaksanakan proyek. Hanya saja nanti harus jauh lebih berani untuk menyampaikan. Bapak beri aplaus untuk kelompok Siti Khadijah dalam penyampaian.
luar biasa. Dan terus dulu untuk kelompok siswa. Dan untuk anak-anak, nanti kalian coba perhatikan, kalian lihat. Nah, nanti di sini ada ini nanti kalian mengerjakan ini, nanti kerjakannya di Google Drive masing-masing ya. Nanti minggu depan Bapak minta untuk pengerjaannya ya. Nanti bisa kalian buka di Google Drive masing-masing menggunakan akun belajar ini masing-masing. Ya, nanti minggu depan ya, Nak ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya, ada soalnya, nanti ada kelasnya kelas berapa nanti diisi. Kemudian ini ada 5 soal esai. Ini mulai selesai. Sudah semua? Sudah ya? Nanti dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, nah tadi kalian sudah belajar apa saja? Tentang pengertian akikah, kemudian dalil akikah, kemudian apa lagi? Kata dua akikah, kemudian apa lagi? Pembagian daging dan juga hikmahnya. Nah kemudian kira-kira pembagian dagingnya gimana? Harus dalam keadaan sudah masak. Kemudian ya hari 14 21 dan juga baik anak-anak, nanti minggu depan kalian belajar tentang kurban ya. Kalian bisa lihat di buku atau di sumber yang lain ya, internet dan lain sebagainya tentang akikah sudah, dan juga nanti minggu depan tentang kurban. Bisa dipahami? Ya. Sebelum ditutup pelajaran ini, Bapak minta kalian silakan refleksi diri untuk menulis pembelajaran hari ini senang, marah, biasa aja, bosan dan lain-lain sesuai dengan hati nurani masing-masing. Bapak kasih waktu 1 menit, oke? Ya, silakan dalam hitungan langsung tutup aja. Ya, tutup, nggak usah kasih nama. Sudah ditutup. Tutup. Sudah semua. Baik.